Pencarian korban kebakaran kapal Zahro Express terus dilakukan, namun hingga saat ini belum ditemukan korban baru. Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta siap menggelar sidang keempat kasus Ahok besok. OTT yang menimpa Bupati Klaten Sri Hartini menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Ya, halo pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time News bersama saya Kania Sutisnawinata. Dan saya Ade Mulia, dan dalam Prime Time News kali ini kami akan menyajikan 3 topik dan juga 3 topik utama yang kami sajikan. Di antaranya mengenai kecelakaan atau kebakaran yang menimpa kapal Zahro Express. Ini juga menjadi suatu pelajaran penting begitu untuk kita semua begitu ya Kania ya. Ini tragedi yang mengawali tahun 2017 ini dan kemudian tentunya juga kami akan menyajikan informasi lainnya. Topik utama lainnya adalah kita akan mengkaji lebih dalam mengenai sidang keempat Ahok. Betul. Dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama yang kembali akan digelar besok. Ya, lokasi sidangnya akan digelar di luar gedung pengadilan, yakni di gedung Kementerian Pertanian. Dan masih ada satu topik lagi pemirsa, yaitu perkembangan OTT korupsi kepala daerah kali ini di Klaten, Jawa Tengah. Dan sepanjang tahun 2016 lalu setidaknya ada 4 kepala daerah yang terjaring OTT. Dan pemirsa, inilah Prime Time News memberi makna pada berita. Pemirsa, hingga hari ini investigasi kecelakaan kapal Zahro Express masih terus berlanjut. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terus mengumpulkan data investigasi antara lain terkait data manifest penumpang serta data teknis kapal Zahro Express. Hingga saat ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan pihak-pihak terkait masih mencari kepastian manifest penumpang kapal Zahro Express yang tidak akurat. Berdasarkan data yang diterbitkan Syah Bandar, kapal ini mengangkut penumpang sebanyak 100 orang dari dermaga Muara Angke saat berangkat Minggu pagi. Namun saat evakuasi korban, petugas telah menemukan lebih dari 150 penumpang selamat dan 22 orang tewas. Data itu semakin simpang siur ketika ada yang menyebut jumlah penumpang ada 238 orang, bahkan mencapai 300 orang. KNKT pun terus menyelidiki kecelakaan kapal tersebut, diantaranya dengan pengumpulan keterangan teknis mendatangi pembuatan kapal Zahro Express. Ini dilakukan untuk melengkapi seluruh data yang telah berhasil dihimpun. Adanya keselamatan dan keamanan pelayaran bukan hanya berada pada faktor daripada dokumentasi saja. Jadi juga pada peraturan yang ada di pemerintahan kita atau khususnya di dunia pelayaran, kemudian juga dengan perusahaan pelayarannya yang harus mengikuti aturan ISM Code yang ada yang sudah kita terapkan, juga termasuk juga dengan keahlian daripada kru kapal nakoda dan para krunya. Jadi itu semua menyambung saling mengisi sehingga apabila semua terpenuhi itu akan membuat keselamatan pelayaran terjadi. Sementara pihak Kementerian Perhubungan menduga terbakarnya kapal wisata KM Zahro Express disebabkan adanya konsleting listrik pada bagian mesin hingga menyambar ke tangki bahan bakar. Kalau percikan api kan bukan masalah cek rem, Pak. Cuma teman-teman kadang-kadang tidak lebih detail lagi melihat di pipa terjadi rembesan atau tidak. Kalau terjadi rembesan otomatis akan terjadi tetesan bahan bakar dan itu akan menerbitkan percikan api. Dan nanti kita akan uji lagi, teman-teman KNKT akan meliti penyebab utama karena terjadi percikan api, penyebabnya apa? Karena rembesan atau apa? Nanti dari hasil kajian KNKT kita akan infokan ke teman-teman media. Demikian. Berdasarkan keterangan dari sejumlah penumpang, menurut Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tony Budiono, api pertama kali muncul dari bagian mesin kapal dan langsung membesar hingga merembet ke seluruh dek kapal. Namun hingga kini investigasi KNKT belum memastikan penyebab petaka kapal Zahro Express tersebut. Tim Liputan, Metro TV.
Dengan terbakarnya kapal Zahro Express di Teluk Jakarta yang menyebabkan 23 korban meninggal, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengancam akan memberikan sanksi tegas jika ditemukan kesalahan prosedur. Sementara itu pihak Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan penanganan korban kecelakaan kapal Zahro Express. Di awal tahun 2017, masyarakat dikejutkan dengan peristiwa naas terbakarnya KM Zahro Express yang hendak membawa wisatawan ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jakarta. Insiden terbakarnya kapal wisata Zahro Express ini sangat disayangkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menteri Perhubungan mengucapkan permohonan maaf dan bela sungkawa bagi para korban. Tidak hanya itu, Menhub juga telah menyiapkan sanksi bagi awak dan pemilik kapal jika nantinya ditemukan adanya kesalahan prosedur. Saat ini penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti terbakarnya kapal telah diserahkan kepada pihak KNKT. Ya, kita dalam kesempatan ini minta maaf, kita sudah berupaya untuk menetapkan satu SOP, mengingatkan pada saat awal liburan ini masih kejadian. Ya artinya memang ada suatu sekuen tertentu, ada aparat tertentu yang belum turut dengan apa yang kita harapkan. Nah, di hari berikutnya mungkin kita reward and punishment-nya akan kita terapkan lebih lugas, lebih tegas agar apa yang kita inginkan, satu safety, satu security, satu layanan itu sesuai dengan harapan masyarakat. Pak, tanggung jawab dari pengelola kapal, tanggung jawab dari pemilik dari hari ini KM juga kami selain membebas tugaskan sah bandar, level pertama kita memberikan peringatan kepada pemilik kapal, memberikan peringatan kepada sah bandar. Berkaitan sanksi apa yang diberikan kepada pemilik kapal dan nakoda dan sah bandar akan ditentukan setelah KNKT menentukan satu klarifikasi. Dalam hal nakoda, tentunya Polri sudah masuk. Kami juga memberikan kewenangan kepada Polri karena itu memang sesuatu hal yang merupakan lingkup daripada kewenangan dari Polri. Jadi pengelola bisa dijerat unsur pidana ya Pak ya, kalau misalnya diduga ada kelalaian dalam pengelolaan. Kalau memang ada dugaan unsur pidananya tentunya bisa. Oke. Sementara itu, pihak Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya menyatakan akan segera mengevaluasi manajemen Pelabuhan Muara Angke menyusul kecelakaan Zahro Express. Semua akan kita tackle semua, yang penting memperoleh identitas dulu siapa yang meninggal, siapa yang hilang itu dulu hari ini. Persoalan manajemen pembenahannya itu menjadi kewenangan perhubungan. Untuk warga luar Jakarta Pak? Sama aja, kita akan tackle semuanya. Santunan dari Pemprov Pak, izinnya dicabut nggak Pak? Kita namanya bukan santunan, asuransinya akan dihitung semuanya, kalau santunan uang sedekah. Ya pada korban berapa? asuransi. Ya kita lagi lakukan investigasi, termasuk hal itu. Astagfirullahaladzim. Kapal KM Zahro Express tujuan Muara Angke Pulau Tidung terbakar di perairan Teluk Jakarta pada Minggu pagi. Dalam insiden ini 23 penumpang tewas, puluhan penumpang lainnya terluka dan belasan penumpang hilang dan dalam pencarian. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, Ade, masih begitu banyak faktor atau mungkin data-data begitu yang simpang siur, terutama antara lain adalah mengenai data manifest penumpang yang sampai dengan sekarang itu masih belum diketahui apa sebenarnya yang terjadi. Karena daftar manifest penumpang ini ternyata tidak sesuai dengan jumlah hanya penumpang. Sekitar 100-an, tapi ternyata penumpangnya sampai 247 lebih, bahkan sampai saat ini masih dicari. Dan yang paling penting ini menjadi salah satu kesalahan yang selalu berulang soal manifest yang tidak sesuai. Ini menjadi PR terutama ke depannya untuk Dirjen Perhubungan Laut dan juga Kementerian Perhubungan tentunya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib berikut ini.